Alam anhakuma ang tilkuma sajar. Bukankah dulu pernah aku larang kamu berdua tilkuma itu wazan anta antum bagi yang tahu bahasa Arab. Ya, nah saya ngerti ya padha mbek aku. Oh. Bukankah menunjukkan bahwa manusia ketika masih suci, manusia masih dekat dengan Allah. Semakin banyak dosa yang kalian lakukan, kalian telah jauh dari titik kesucian semula. Betul? Kuning itu hubungannya sama saya. Kalau Sunan Kuning saya hentikan gimana? Itu bagus. Sepanjang pelacurnya Anda atur. Nek kok tutup tok pelacur rak nonggon sama bar. Rak genarai letowo ning mburi omahku terus. Lah aku mbok kiai yang bendino tawani yo ngeluh to, Pak. Ciri setan tuh kalau berbuat dosa pasti cari teman. Ibu-ibu ini tak tanya dulu, riba ngerasani dosa dah? Dosa dah? Ndak tahu apa ngerasani dhewean. Nah, ono perisakno. Kena tiba. Universitas Waitation, Bapak Profesor Dr. Haji Muzakir Ali MA. Yang kami hormati, para wakil rektor di lingkungan Universitas Waitation, Kiai Haji Supandi yang telah berkenan hadir, dan tentunya seluruh civitas akademika Universitas Waitation yang berbahagia. Puji syukur diriat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan juga hidayahnya kita dapat bersilaturahmi pada hari ini, Selasa 10 Mei 2022, dalam rangkaian acara Silaturahmi dan Rapat Pimpinan Universitas Waitation bersama Kiai Haji Supandi. Salawat serta salam tentunya yang senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita buka rangkaian acara kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Acara dilanjutkan dengan sambutan langsung oleh Rektor Universitas Waitation. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muzakir Ali MA, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barakatuh. Yang terhormat Haji Supandi, beliau tidak mau kalau di depannya dikasih A namanya. Jadi beliau ini sebab kalau saya ketemu Mas Pandit mau ketawa. Yaitu yang beliau ini umur 17 itu masuk Islam, semula non muslim. Nanti biar cerita. Jadi selamat datang Pak Kiai Supandi. Jadi beliau ke Mekah sudah berkali-kali. Dan sekali lagi tadi mau dikasih nama tambahan itu ndak mau. Yang paling takut kalau dikasih A. Yang kedua, perkenalkan Unwahas ini berdiri 8 Agustus 2000 Kiai. Dan alhamdulillah mahasiswa yang mendekati 10.000, jurusannya ada 21, fakultasnya ada 10, termasuk pasca. Lah mohon terus terang kami manggil panjenengan ini di sini tidak sekedar silaturahim, tapi nyuwun tulung Bang, disosialisasikan di mana-mana gitu. Ngajak sinau insya Allah untuk ganjaran. Ngaten ya. Jadi supaya masyarakat kita itu bisa pinter, bisa beriman, bertakwa, tambah agama. Jadi kami berharap itu bisa ikut mensos insya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi balasan yang banyak. Saya kira itu yang rawuh ini
wakil rektor, dekan, kaprodi, belum semuanya kiai. Insya Allah nanti lain waktu semuanya 500-an. Enggak, kalau rawat semua. Karena ini masuk pertama dan Sabtu nanti juga ada acara yang diselenggarakan yayasan, sehingga ini khusus pimpinan-pimpinan supaya lebih semangat setelah halal bihalal. Monggo kiai, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami ucapkan terima kasih. Acara dilanjutkan dengan mauidhah hasanah, dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Kiai Haji Supandi. Oleh itu kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Biasanya itu snack dulu baru ceramah. Tapi saya jadi ragu kita ora ono ya ora apa-apa. Beliau ini sahabat saya, jadi kena muni nyanyian wajar itu. Karena tidak selalu ucapan jelek itu menjadi dosa. Ucapan jelek tidak selalu jadi dosa. Contohnya saya ketemu teman lama, saya kemarin bilang, "Loh, tak kira kowe wis modal." Dia tidak bermaksud untuk berkata buruk kan, tapi sebenarnya hanya ingin agar lebih dekat. Sebagai orang mu'alaf, saya orang yang kritis sangat melihat Quran. Karena dulu saya a priori, saya tidak percaya bahwa Quran itu wahyu Allah. Saya tidak percaya bahwa Moga Bapak. Moga. Mriki mohon Bapak, Nyon sewu kula mboten maskeran. Soalnya saya sengaja mau ngomong rada panjang nek maskeran niku ababe balik. Ngomong nek kedawan nyedot ababe dhewe kanek. Cara saya menangkap Quran beda. Aku waktu itu masuk ke satu pendidikan namanya teologi Kristen, yang kebetulan yang ngajar orang Belanda namanya Broeder Servas. Broeder Servas ini orangnya cukup teliti, cerdas, tetapi ketika saya mengajukan beberapa pertanyaan, ada jawaban yang tidak memuaskan dari kitab suci itu. Saya tidak berusaha untuk memburukan kitab suci yang saya tinggalkan, bukan. Tapi saya ingin mengatakan bahwa banyak ketidakpuasan yang saya temukan ketika terjadi dialog antara seorang murid dan seorang guru. Saya tidak ingin memberi contoh panjang-panjang, saya ingin satu contoh. Ada ayat yang bunyinya begini. Ayat itu sempat saya tanyakan pada Broeder. Pada mulanya firman itu bersama-sama Allah. Firman itulah Allah. Saya menanya bagaimana menyatu antara Allah dan firman menjadi satu. Itu jawabannya memang tidak memuaskan. Sehingga saya mulai terpancing untuk mempelajari kitab-kitab suci yang lain. Nah, ketika ketemu Quran, ini saya benar-benar seperti di KO kalau cara orang tinju. Karena apa? Quran ini bahasanya teliti sekali. Satu contoh. Al-Baqarah 183 itu kalau dibaca cuma terjemahannya, Anda tidak akan mendapat dan menangkap kemauan ayat itu secara keseluruhan. Anda hanya menangkap sebagian kecil dari kemauan ayat itu, tetapi ada kemauan ayat itu yang lain yang tidak tertangkap oleh terjemahan. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau Anda membaca terjemahannya ya cuman wahai orang yang beriman. Tetapi ada yang disimpan, Pak.
Mengapa ada huruf ya di depan yang dibaca panjang? Ya, ini namanya harfu nida. Kata seru atau kalimat seru yang menunjukkan yang memanggil sama yang dipanggil jaraknya jauh. Maka dalam bahasa Indonesia diterjemah wahai. Itu. Wahai itu banyak lagi jauh. Nek siji tur cedak iki. Hei Pak Prof mau kemana? Masa wahai Pak Prof kan? Ya, nah. Lalu mengapa orang beriman dipanggil dari jarak yang jauh? Ketika Nabi Adam dilanggar mendekati sebuah pohon, itu redaksinya begini, la taqroba hadhihi sajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Kata petunjuk ini itu menunjukkan pertama objek yang ditunjuk dekat. Ya, yang diajak dialog pun dekat kan? Sama. Tetapi ketika Nabi Adam mendekati khuldi, redaksinya berubah. Alam anhakuma angtilkuma sajarah. Bukankah dulu pernah aku larang kamu berdua tilkuma itu wazan anta antum antum bagi yang tahu bahasa Arab. Ya. Nah saya ngerti ya padha mbek aku. Bukankah dulu pernah aku larang kamu jangan sekali-kali kau dekati pohon itu. Ada kesan jauh enggak? Ketika belum dilanggar pakai ini, setelah dilanggar pakai itu. Menunjukkan bahwa manusia ketika masih suci, manusia masih dekat dengan Allah. Semakin banyak dosa yang kalian lakukan, kalian telah jauh dari titik kesucian semula. Betul? Ya, yang beriman hari ini saya tanya, Anda punya dosa enggak? Banyak enggak? Nek banyak berarti bener ayatnya. Leng undang kok katuan. Wahai wong kakean. Nada kerasa ta. Itu ujung Ramadan. Apakah kata id yang diartikan kembali itu justifikasi? Enggak, itu persuasi. Kembali suci. Apa setiap orang yang selesai Ramadan pasti suci, Pak? Ayo, mari kita tangkap. Aku kok ragu tuh. Kalau setiap Ramadan terus balik suci, aku rada ragu. Posomu ra cetha. Posone ra cetha. Traweh ra tau, tadarus blas. Lah kok tekan bodoh suci ra jengkel gitu. Maka saya tetap menangkap kata ada yaudu'id yang artinya kembali, tetap saya tangkap sebagai suatu persuasi. Ajakan untuk mengajak Anda kembali, bukan menjustifikasi Anda telah suci. Fitri ini ceton yang mananya ambigu, mustarok dalam bahasa Arab. Suci itu bisa murni, bisa bersih, bisa suci bisa suci, murni, bersih, agama yang lurus, asal kejadian. Fitrah itu. Maka kalau diambil satu Idul Fitri, kembali suci, pengertiannya apa? Memang memberi pengertian kita jauh dari kesucian. Bukankah kata kembali itu sama dengan kepulangan pada tempat atau keadaan semula? Ya kan? Kembali itu kepulangan pada tempat atau keadaan semula. Kembali ke Semarang, berarti Anda pernah di Semarang kan? Ya kan? Kemudian jauh dari Semarang, maka diajak kembali ke Semarang. Kalau orang masih suci, nggak perlu diajak kembali suci. Wong wis ning Semarang kok jak ning Semarang, ya nggak perlu kan? Anda diajak kembali suci karena pada posisi Anda tidak atau masih jauh dari kesucian. Sekarang sing mandruk ning orang Bali. Mandruk orang Bali ini. Batin ini ceramah apa? Tetapi ketika kita mulai periksa, mengapa kita jauh dari kesucian? Kan ini tadi Nabi Adam saja tergoda, Pak. Imam Ghazali memang pintar ya mengkelas-kelaskan dosa. Ada yang dikelaskan seperti hewan, dia sebut hayawania. Dicontohkan terdepan zina. Bagaimana masyarakat modern sekarang menghindari zina?
Sementara mata, telinga, kaki pun bisa zina. Gambar televisi kaya ngono. Seronoknya busana wanita kaya ngono. Bingung ke aku nek kadung nyetel apa ya ndadak merem. Nek wis kadung nyetel pun ndadak merem. Akhirnya tutuk istighfar, matanya tetap ndolok. Ya, ini kenyataan, Mbak. Ustadz pun iso dosa, pemenang profesor. Bisa. Ya, bahkan kemarin Pak Prof, Mas Hendi itu sampai telepon saya waktu mau menghentikan Sunan Kuning ini. Sunan Kuning itu hubungannya sama saya. Kalau Sunan Kuning saya hentikan gimana? Itu bagus, sepanjang pelacurnya Anda atur. Nek kok tutup tok pelacur rak nonggon sama bar. Rak genarai letowo ning mburi omahku terus. Lah aku mbok kiai yang bendino tawani yo ngeluh to, Pak. Hah? Lalu saya cerita sama beliau, aku waktu itu debat ya. Bukan debat, sharing sama Hindu Dharma. di Badung, Denpasar, tentang Trihistekarana, Parahyangan, Pawongan, Paleman. Malamnya sudah sharing, nggak ada acara. Aku paginya neng Pantai Kuta, Yodosodo ini. Ledong aku bikin ini sepanjang pantai. Caw itu wakil banget. Lu ngono ki rombong aku no sing tegel ki njawil pundakku. Nek delok kaya ngono dosa ora. Lah aku yo nyari, lho aku yo ning kene kok kowe takon to. Loh, lah nek aku muni dosa kan kok walik, jenengan kok yo ndelok. Lampun niatku piknik kok. Mosok mbayar larang kon merem aku karo apa? Ini dosa. Kan dosa tenan. Tenan dosa kan sang kaya kawan. Ana sing kaya setan. Ciri setan tuh kalau berbuat dosa pasti cari teman. Ibu-ibu ini tak tanya dulu, riba ngerasani dosa ora? Dosa dah? Nggak tahu apa ngerasani dhewean. Nah, no perisano. Kena tiba. Ngerasani ke mesti golek bolo. Ngajine mau lu enak lo sayang kesuwen. Hei. Iki ngomong muni hei dadi lho iki. Wong ngaji kok ora ono seneke hei. Apa ono hasil anggaran hei. Iki ngomong iki mung hei. Wah, tapi jengkel gitu kan. Ora, ojo dintoke senenge. Aku tetap kalah toh, jenengan untuk seneng aku ceramah. Aku ngomel jenengan ngemel ngono. Aku ngomel terus ngono ngemel terus. Bar-bar jenengan ya. Yang ketiga Imam Ghazali juga pintar ya. Ada dosa yang disifati rububiyah. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Enggak bakal masuk surga orang yang dalam dadanya ada sebiji sawi dari sifat sombong. Sombong itu busana Allah, yang berhak memakai cuma Allah. Ketika manusia memaksa memakai kesombongan, maka dia telah menjerumuskan dirinya dalam tempat yang paling hina di mata Allah. Betul gak? Mongko sok kiamat kuwi sing dienggo ciri iki, ailun mustakbirun, kere ning sombong, nek tenan. Nek tenan. Ayu kemayu ana ayune. Sugih semuge ana sugih. Pesek elek ireng kemayu nek tenan ya. Murakab. Lengkap ya. Subhanallah. Nyon sewu lho sing pesek-pesek. Aja nesu, wong pesek nek sujud malah mantep kok mepet nah. Aku ya pesek. Nah, maka dosa-dosa ini, Pak. Aku jelaskan dosa ada 12 macam ya. Itu nek diterangke ngenteke jam e. Ana dosa sing lewate telinga namanya sum'ah. Senenge ngamal tapi seneng cerita. Koncone ra ndek klambi diwene klambi, bareng klambine tinggu critake. Kuwi klambine sing tinggu sing ngeki aku kuwi ngono. Oh, copot kabio gimana ya? Lewat mata namanya riya, subhanallah. Dosa itu oleh terangga banget. Maka Idul Fitri ini tempat terbaik
Bukan untuk menjadi suci sebenarnya, paling tidak mengurangi dosa itu aja. Gitu? Karena dosa hanya bisa hilang dengan 3 cara. Vertikalnya mudah. Kecil-kecil dosa sama Allah istighfar lah. Astagfirullahaladzim. Nah, sosok yang musola malah nganggo dilakukan ya. Astagfirullah. Nah, kalau masih wajar gini aku nompo. Bayangin maksudnya astagfirullah joget. Astagfirullah. Saidan tapi. Kok njaluk ngapura kok mbek joget. Anakku njaluk duit nggo ben joget tak ketak kok. Pak njaluk duit ketak. Istighfar itu mohon ampun. Lah sesama manusia tidak ada Quran mengatakan minta maaf, tidak ada. Enggak ada. Yang ada apa? Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'ridanil jahilin. Jadilah kamu pemaaf. Meminta maaf bagus. Memberi jauh lebih bagus. Tapi yang terbagus itu pemaaf. Maka jadilah kamu pemaaf. Mengapa? Pemaaf itu bisa memaafkan kesalahan orang lain walaupun tanpa diminta. Maka Ali Imran 133 seterusnya itu penutupnya wallahu yuhibbul muhsinin. Allah yuhib, Allah cinta di dalam Quran terulang 18 kali. Tetapi yang diulang sampai terbanyak 5 kali, Allah cinta pada orang yang muhsin. Siapa dia? Yang bisa memberi maaf tanpa harus diminta. Mantap ya? Saya manduk mulai tegek. Ya, dan nanti salam-salamannya lah monggo saja. Nenek jenengan bojo, ojo ketularan wong-wong serak mudeng lah. Teman-teman saya di gereja itu, angger bareng sholat Idul Fitri, itu rombongan ke rumah saya. Minta maafnya sama saya tuh tiru-tiru wong Islam. Salaman, minal aidin wal faizin. Aku suwi-suwi curiga ambek cai, padahal dia agamanya Katolik. Ngomongin mbak aku minal aidin wal faizin, aku takon, maksudmu apa? Lu kan maaf lahir batin. Kue mengartikan minal aidin wal faizin maaf lahir batin. Sejak kapan? Kata aidin itu bentuk jamak dari kata aid. Faizin bentuk jamak dari kata al-fauz. Fi'ilnya faza. Lengkapnya jalan wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kami dan kamu semua orang-orang yang kembali dari kemenangan ya. Lah kok jawab bisa podo-podo ya nera. Minal aidin wal faizin podo-podo. Iseng podo apane? Ah, bener nggih podo pekoke bener. Bener gue. Rak mudeng kok melaku. Tetapi ternyata setelah saya renungkan, barang salah niku saged melampah, Pak. Mula aja dipersoalke. Barang salah niku saged godhog wedang kuwi salah lho. Lho wedang diaduk digodhog. Godhog banyu gawe wedang, salah tapi tetap melampah. Ngulek sambel, salah ra? Ya. Ono sing luwih parah, menek klopo. Klopo sakmene kok dipeneki. Tampaknya kita sepele ini barang salah tapi melampah enggak? Melampah. Bojoku kene njaluk ngapura mbek aku, omongane ora tau cetha aku mudeng. Nek sungkem wong Mas terus dia nangis, saya omong apa ki aku ora krungu kok. Lu ngono aku mbek nangis yo nyauri padha-padha ngono. Asline padha ra mudenge, Pak. Tapi itulah tiap tahun melaku terus aku dadi heran sama wanita itu. Rupane lek kok nek mewek medhot ki ati ya. Rupane ning cawang elek, ning bareng mewek atiku katut, Pak. Ya Allah Gusti. Kadang memang wanita itu makhluk yang membingungkan. Tenan Pak Prof, membingungkan. Di madu mau diracun mau. Di madu mau diracun mau. Kapak ini. Aku sampai sama istriku kemarin tak upai. Kalau kamu besok SK pegawai negerinya keluar, serahkan aku. Betulan Prof, anak istri saya pensiun dari pegawai negeri. SK-nya kayak aku dulu janji.
Kalau kamu kerja bisa sampai pensiun tak hadiah mobil baru. Tenan, SK-nya jual lagi mobil mbak aku. SK-nya kasihkan saya, mau tak wocodok, sesuai tak tukar mobil. Kenapa? Kowe pegawai negeri 34 tahun kok iso ngentek pensiun hebat. Itu prestasi. Aku PNS 5 tahun keluar, Pak. Iya, ra cucuk. Tanggal 3 bayaran, tanggal 5 golek utangan. Urip bisa koyo dolanan dakon nih. Ngerok didum, ngerok didum, ngerok didum. Ora kebak-kebak mubeng tok. Sapa ora enek kok. Akhirnya aku milih wira swasta. Waktu itu belum sama Pak Budi Sabun. Aku sudah mendirikan PT tapi khusus untuk properti ya. Tukang bangun perumahan, tukang gawe ruko. Uang saya banyak, tetapi hidup saya nggak tenang. Aku wis ora ono bidane kaya pitik. Isu-isu wis metu golek totolan. Sore isu wis surup kakek balik. Wah, jan kaya pitik. Aku ora tau bro, pitik nggo peci sok. Aku terus rumangsa, ya Allah berarti aku kena alwahan. Penyakit namanya alwahan itu ora krasa lho. Apa itu? Hubud dunya wa karahiyatil maut. Mek dunya senenge ora ilo-ilo, nek karo mati wedine ora ilo-ilo. Padahal mati diwedenono tetep kepethuk. Wong Israel malaikat paling titis. Jabut tidak tahu salah lho, urung tahu krungu to jabut RT karo RW. Israel titis tenan. Terus dia nek jabut nyawa ngenteni perintah. Kuwi nek sak penake rame lho. Awan-awan ini timbang nganggur tak jabuti nyawa. When aku Israel, aku milih sing ngantuk-ngantuk tak jabut. Iya. Maka saya katakan ya, yang namanya dosa hilangnya dengan walafina aninas. Musafahah yang Anda artikan jabat tangan. Sebenarnya terambil dari akar kata sofun, Pak. Sofun itu seakar dengan mushaf. Tangan Anda dianggap lembaran. Tangan teman Anda dianggap lembaran. Musafahah dipertemukan dua lembaran saling memberi dan meminta maaf. Diharapkan apa? Di kelepasannya nanti Anda sudah mendapat lembaran baru yang lebih baik tanpa dosa. Mantap tuh. Hebat loh. Sayang salaman do ngawur. Ndul-ndul karep apa? Ono ngene tok ndul-ndul karep apa? Ora mudeng aku mbak karepe. Maka saya ingin katakan nikmati, minta maaflah dengan tulus, ojo sembranan. Nek perkara sembranan itu ya boleh-boleh saja tapi bukan acara yang formal. Seorang suami istri minta maafnya sembarangan. Jadi gojek loh. Istri saya kalau waktu minta maaf sama serius, Pak. Tapi ketika setelah selesai ya mulai meneh gasak-gasakan. Kan istri gitu, aku nara nggak sarak mari-mari. Dene masak kasinan uyai sidik selalu. Masak yasin uyai sidik selalu. Anggarannya malah uyai akeh. Bingung tuh ya. Dan bojoku yang tak takon, iki masakmu kok asin men to? Jawabe mesti ngene ya. Padahal lumai sidik lu ya. Barangannya belakangannya pun wis tak uyai akeh luran jengkel ki. Wong ngomong kok bingung ki ngono ki. Sembono omong bulet ya ngono ra ono ya tak golek ya. Nek ono jelek tenan. Neng mall ki drijine ngentek tak cekeli den nesu. Lah napa neng mall driji kok cekeli terus? Lah kowe nuding terus boros. Ini bar tak jak nang Mekah tahun 20 kemarin. Masa aku umroh paling mahal. 80 juta, Pak. Tak jarono istri saya. Ya gawe ukara meneh bojoku. Karena aku kemarin kena musibah, Bro. Saya sakit setengah tahun sembuh. Covid datang. Istri saya meninggal. Ayo ngopo rasane kehilangan istri. Meninggal hanya 3 hari di rumah sakit. Mati, untungnya bojoku loro.
Lho, hati mati cici ana jine. Nyenengan diri turu remuk tenan yakin ya. Urung ono. Isi cilang. Istri saya itu dua Pak di rumah. Yang pertama orang Jawa, yang kedua orang Aceh, Langsa Aceh Timur. Yang pertama istri pertama anaknya 3 cewek semua, yang kedua ini cowok 4. Jadi anakku itu. Yang meninggal malah yang muda. Kenapa? Karena yang tua itu begitu sayangnya sama yang muda, ketika yang muda meninggal itu sing entek-entekan yang tua malah. Aku terus kok kancani ora. Akhirnya anaknya semua diambil sama yang tua. Lah anaknya dari istri yang tua, ketiga-tiganya sudah sarjana, ketiga-tiganya sudah di luar negeri. Semuanya anak saya di luar negeri. Yang pertama itu S3, dia mengambil nano rekayasa genetika S3-nya. Tapi yang keempat, anak-anak dari istri kedua ini sekarang yang ngomong istri pertama. Aku kadang kalau nek ndelok bojoku aku malu nangis, kowe ngerti nekku sing nglairke siji kowe. Ternyata istri saya tulus, Pak. Ya Allah, golek wong kaya kowe loro angel piye. Begitu istri saya yang muda setiap kali melahirkan, saya nunggoni sing tua. Saya berhaji ya bertiga, saya umroh ya bertiga. Semua terus bertiga. Lah wingi saya ke sana berdua, Pak. Ya istri golek nangil, Pak. Apa mergo aku wis tuwa ya? Lu tuwa kadang kalau rak sadar loh. Nah, itulah. Yang terakhir, dosa bisa hilang dengan innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Aku cerita sama Pak Mudakir ini lucu ya. Aku duwe kanca hafid. Sholat mbak aku apal Quran itu ternyata orang jamin sholatnya apik. Subuh hari ono nang Ambarawa subuhan mbak aku. Imam itu wae. Aku batin wah imam itu paling-paling macane Al-Kautsar. Jebul kancaku yo batin sing apal Quran paling-paling kulhu. Jebul imame maca Al-Baqarah. 286 ayat lho Mas. Ku nek diwaca kabeh ora tekan dhuwur. Aku ngiyem-yem paling ayat 5. Soalnya aku hafali tekan ayat 10 tok. Aku. Ya kancaku kan hafal Quran. Tenan imame maca tekan ayat 10 aku menang wae. Munggah 11 aku saya menang saya ra mudeng. Jebule maca nganti ayat 35 iku kancaku iso muni dhewe. Oh, bajingan kesuwen ya. Lu salat kok iso ngomong bajingan nih. Batal tuh ya. Lah aku guyu dhek lah ya batal mana toh. Akhirnya aku sholat dewi-dewi ya Mas. Wes rasa bareng jengkel kira. Aduh ya Allah. Oh no wentunya ini. Ya teman-teman, saya itu beragama, tidak seperti jenengan, saya santai lah. Saya ini sampai di majalah Tempo bulan kemarin, saya dicap mu'alaf termodern di Indonesia. Kenapa? Karena saya orang yang paling siap beda. Aku nggak pernah menjelek-jelekan agama lain. Rakyat nek gasak-gasakan karo konco ning omah biasa. Ya deh. Wong di panti wis saiki kan kiai, kandhani wong masjid, mosok sepatu sandal kerep ilang. Aku meneng wae memang bareng dhek ngomong ini ning gereja lho sepatu rak tau ilang. Lah tak tunjuk bathuk itu ning gereja sepatu dinggo. Le nyolong piye goblok kowe ya. Oh kanca kono sing ngene tukang becak bojone loro. Tak seneni kuwi tukang becak bojomu loro malah ngene mbek kipasan nih sunah rasul kok ngene. Aku jengkel tak parani tak jenggung bathuke mikir rasul ki ra tukang becak. Gitu ya teman-teman ya. Aku tak lari ke Demak. Hari ini aku 4 kali. Mantap ya Pak. Amplop pun mesti tak gua.
Kau aja terlalu teliti toh. Aku ngomong amplop kok. Amplop tak gua, duit tak ke yatim. Saya mboten. Ah bojo kula yatim, yakin. Monggo salam untuk ngariin kula pamit. Kula mboten nderek Jawa Tastot ya. Mboten ndak ikut salam-salaman karena waktu saya amat sangat terbatas. Aku minta maaf kalau sedikit agak terlambat karena bupatinya baru. Pak Diko ini baru orang Jakarta, Pak. Sejak zaman Mas Hendi Gutoro diganti istrinya Widya Kandi Susanti, kemudian Markesi, kemudian Mirna terakhir, itu pendopo Kabupaten Kendal yang mengajar saya. Termasuk di Kementerian Jakarta, Widya Chandra, itu 6 tahun saya mengajar di Kementerian Jakarta. Sehingga kalau ada pejabat yang baru, biasanya ingin kenal saya. Kenapa? Karena saya juga anggap lingkungannya ada di RI 1. Kenapa kau jaluk tulung? Ning aku gak. Angger sono hubungan mbek riswah, mbek suap menyuap aku wis wegah. Saya mending hidup koyo ngene wae ora masalah sebab dadi kiai itu ora ono sedih. Diamplopi ya alhamdulillah, ora ya naudzubillah. Wis ngono tok. Blas ora ono sedih ora ono. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian sallallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi mauidhah hasanah sekaligus doa bersama dengan Bapak Kiai Haji Supandi. Untuk selanjutnya kami bersilakan untuk bisa berfoto bersama. Kami bersilakan untuk Bapak Ibu pimpinan untuk bisa bersiap berfoto bersama beliau Bapak Kiai Haji Supandi.